Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala ma ba'du. La hawla wala quwwata illa billah. Teman-teman santri atau jamaah masjid Asy-Syafi'iyah yang saya banggakan, masih terkait pembahasan masalah hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Tidak asing atau tidak lagi sering kita dengar ketika sang dai atau seorang penceramah ataupun seorang apalah ketika berceramah membahas bulan Ramadan, pasti dan bisa dipastikan yang dibawa itu ayat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pasti. Bahkan sebelum-sebelumnya, kajian hadis sebelum-sebelumnya juga banyak penceramah-penceramah atau asatidz atau para kiai-kiai yang sudah sering memaparkan ayat tersebut. Kemudian saya ingin membahas secara detail. Di situ di akhir ayat yang saya paparkan tadi ada ayat la'allakum tattaqun. Di situ ada huruf la'ala. Huruf la'ala yang dimana huruf la'ala dalam istilah nahwu itu adalah huruf taroji. Di situ Imam Suyuti mengatakan ketika ada sebuah harapan, ketika ada sebuah keinginan yang di situ diawali dengan huruf la'ala, itu menandakan bahwasanya kita itu tidak akan mendapatkan harapan tersebut, ataupun kita nggak bisa merealisasikan harapan atau cita-cita tersebut ketika kita tidak betul-betul menekuni ataupun bersungguh-sungguh. Sama halnya dengan ayat yang saya bawakan barusan. Ketika kita puasa dan tidak memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita nggak bisa mendapatkan sepenuhnya kemuliaan-kemuliaan atau keutamaan-keutamaan yang telah dipaparkan oleh beberapa ulama. Jadi kesimpulannya tidak semua orang yang berpuasa atau orang yang shaim itu mendapatkan semua keutamaan, kecuali orang-orang yang memperkuat kualitas kuantitas ibadah kita. Ya, salah satu contoh untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas ubudiyah kita, ibadah kita, itu ya tidak banyak dan sering kita lakukan. Salah satunya sholat. Lah, kita udah sholat 5 waktu, udah sholat maghribah. Itu kan ubudiyah atau ibadah-ibadah yang sering kita lakukan di sebelum Ramadan. Untuk meningkatkan kualitas kuantitas ubudiyah kita, ibadah kita, sehingga kita termasuk ayat yang saya utarakan tadi yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mencapai kemuliaan atau taraf
diangkatnya derajat orang yang berpuasa, ya tadi itu kita tingkatkan. Yang awalnya kita sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, berarti kita tambah sholat rawatib dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Itu kan banyak, seperti halnya sholat duha, sholat tahajud, ataupun sholat sunnah mutlak. Itu banyak sholat-sholat sunnah yang memang notabene sebelumnya kita nggak tahu, bahkan kita tahu tapi tidak pernah kita lakukan. Ya setidaknya itu di bulan puasa diusahakan kita sedikit demi sedikit kita realisasikan, kita lakukan, ya walaupun tidak bisa maksimal. Setidaknya kita ada usaha untuk tetap menambah kualitas dan kuantitas kita selama bulan Ramadan. Kemudian di situ ada ayat ya ayyuhal ladzina amanu. Kenapa kok di situ diawali dengan diawali dengan kalimat ya ayyuhal ladzina amanu? Ternyata di kitab Badai Al-Ma'ani itu dijelaskan. Kenapa kok di situ dikatakan ya ayyuhal ladzina amanu? Hai orang-orang yang beriman, terkait masalah puasa. Ternyata puasa ini merupakan konsekuensi untuk orang yang berpuasa. Ya makanya tadi dikatakan ya ayyuhal ladzina amanu, bukan ya ayyuhal walad atau ya ayyuhal yang lain, tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Karena memang dijelaskan bahwa puasa itu konsekuensi untuk merupakan orang yang beriman. Untuk iman secara hakiki, yaitu tadi Imam Hasan menjelaskan anal imana laisa bitahalla wala bitamani, anal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqatu fil amal. Jadi iman itu bukan hanya kata-kata manis atau hanya angan-angan, tapi iman itu ada di hati, kemudian dibenarkan atau ditakdir dengan perbuatan, dengan amal. Itu iman. Kita percaya dengan hati, kemudian kita realisasikan, kita ungkapkan dengan tingkah laku. Namanya hati ya seperti itu. Kalau hati itu nggak bisa mengungkapkan, cuma kita meyakini sesuatu, kemudian kita mau mengungkapkan, mau mengutarakan lewat hati nggak bisa. Tetap yang mengutarakan itu adalah tingkah laku kita, ekspresi kita. Sama halnya ketika kalian mencintai seorang guru atau mencintai seorang ulama, itu kalian ketika mencintai itu otomatis kalian mengutarakan atau mengungkapkan rasa cinta kalian kan dengan ekspresi, dengan tawadhu kepada beliau, memuliakan beliau dalam segala hal. Nah itu harus sinkron terkait masalah hati dan perilaku. Karena memang sekali lagi terkait masalah puasa itu memang betul-betul kita harus memaksimalkan terkait masalah ubudiyah kita. Kalau bahasa yang saya katakan tadi, kualitas dan kuantitas kita memang harus betul-betul maksimal. Karena apa? Karena hanya dengan itu, hanya dengan meningkatkan ibadah kita bisa apa? Bisa mendapati atau bisa memperoleh kemuliaan-kemuliaan yang ada pada di bulan Ramadan. Ya setidaknya ada perubahan. Karena di bulan Ramadan, filosofi Ramadan itu banyak sekali. Salah satunya kita bisa merasakan perasaan orang lain. Maksudnya gimana? Kita bisa tahu di luar sana tidak banyak, tidak sedikit di luar sana yang memang notabene krisis ekonomi, yang memang notabene terkadang tidak makan, tidak minum. Kita masih mending, kita terjadwal. Kita katakan kita berhenti makan minum itu mulai dari subuh, katakan
Kemudian setelah maghrib kita udah makan. Tapi di luar sana itu tidak sedikit orang-orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan melewati jadwal kita. Kadang kita kan hanya beberapa jam, di luar sana kadang berhari-hari. Kadang ya hanya minum, kadang hanya nyemil, kadang hanya makanan-makanan ringan. Itu pun terkadang makanan yang mereka makan itu bukan makanan yang seperti hanya kita makan. Ya kadang mereka cari di tempat sampah atau bekas-bekas di restoran, di kafe. Nah itu kita bisa tahu ternyata rasnya tidak makan, rasnya tidak minum, ya seperti ini. Sehingga bangkitlah jiwa-jiwa ingin menolong, jiwa-jiwa ingin merasa menghadiahkan sedikit makanan atau sedikit harta kita kepada orang-orang yang notabene ekonominya lagi krisis atau bahkan ekonominya tidak ada sama sekali. Ini kalau kita membahas salah satu hikmah dari bulan Ramadan yang seperti ini, karena memang kita aja yang memang notabene sahur, kemudian sholat subuh, kemudian kita mulai start tidak makan dan minum, itu pun paling puasa kita bisa terhitung. Kalian tidur mulai subuh, bangun duhur. Lah duhur maghrib itu hanya berapa jam? Jadi puasa kalian hanya berapa jam itu? Dari duhur sampai maghrib. Kalau di luar sana kan nggak ada istilah tidur. Mereka tetap berusaha untuk mencari nafkah. Bahkan tidak sedikit sekali mereka terus bekerja keras hanya untuk sesuap makan ataupun menyambung hidup. Makanya sekali lagi pentingnya juga kita bersyukur kita bisa diberikan nikmat yang begitu luar biasa, begitu istimewa, sehingga kita bisa sampai di bulan yang Ramadan yang berapa ini? 15 ya, bulan Ramadan yang ke-15. Bahkan juga bisa dikatakan kita sudah berada di ujung penutupan kajian hadis, atau kalau dibahasakan itu apa? Karma ya, kajian rutinan Ramadan kalau nggak salah. Tapi intinya semoga puasa kita dari awal sampai saat ini, bahkan sampai nanti akhir bulan puasa, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa membuat tambih untuk kita tetap menampilkan atau menambah kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang peluang kita hanya 1 bulan. Peluang kita untuk taubat, untuk betul-betul merubah, untuk betul-betul semaksimal mungkin untuk merubah. Karena memang tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang di situ ada potensi untuk kita merubah karakteristik kita, merubah perilaku kita, merubah amal-amal kita. Yang ada ya hanya di bulan Ramadan ini. Makanya mumpung masih di pertengahan bulan Ramadan, sehingga kita masih ada peluang untuk betul-betul ya seumpama kalau kalian sebelum-sebelumnya terlalu menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang biasa, ya nggak apa, mulai saat ini, mulai detik ini, bahkan hari ini juga kalian harus betul-betul menganggap bahwa ini adalah peluang, ini adalah potensi untuk saya betul merubah kualitas dan kuantitas ibadah kita semua. Karena juga tidak bisa kita hindari bahwa semakin kita kesini, semakin kita melewati hari-hari pada bulan Ramadan,
kualitas keimanan kita semakin merendah. Karena di sisi lain cobaan atau mungkin awal puasa kita nggak kerasa, kita puasa di hari 1, 2, 3 kita merasakan biasa saja, dalam artian kita nggak terlalu haus, tidak terlalu tidak terlalu kehausan. Tapi semakin kita kesini, seolah-olah kayaknya semakin berat, seolah-olah hari pun, cuaca pun semakin panas, sehingga godaan-godaan mokel atau iftar itu semakin besar. Bahkan tidak banyak untuk teman-teman santri ataupun kalangan kita yang iftar di pertengahan jalan, itu ya ini 15 ke atas atau 10 hari ke atas. Karena yang betul semakin kesini semakin berat cobaannya. Salah satunya karena memang mungkin faktor cuaca sangat panas, dan juga mungkin faktor dari sahur kita yang memang kurang maksimal. Padahal terkait masalah sahur itu, walaupun kita nggak merasakan lapar atau nggak merasakan apa, itu kan hukumnya sunnah. Jadi walaupun kalian nggak lapar ataupun minum, ataupun kalian menganggap bahwa ketika kalian tidak sahur bisa, setidaknya kalian yakin kalau sahur itu adalah sunnah yang dianjurkan. Mungkin cukup sekian kajian ataupun sedikit masukan dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.